Oke, silakan. Terima kasih Pak Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Sakti yang saya hormati, dan juga Bib Hussein Jafar yang begitu banyak saya ikuti juga, masih muda tapi sangat cerdas. Ini semua kumpulan orang-orang cerdas. Saya ini orang bodoh aja nih. Buya, bila Buya berkenan, ini agak keluar di tema malam ini. Cuman ini memang terkait dengan kajian-kajian Buya di masa-masa yang lalu. Bisa ya Buya ya? Iya, silakan. Pertanyaan yang masih menyangkut di dalam pikiran saya, dan kebetulan ada titipan dari beberapa teman. Jadi di waktu pengajian yang lalu, Buya pernah memberi kajian kepada peserta dan para santri bahwa pada dasarnya apapun agamanya, muslim atau non-muslim, pada dasarnya semua kemampuan dan keberhasilan yang dimiliki seorang itu tiada lain adalah kehendak dan ketentuan dari Allah. Buya memberi contoh. Kalau kita menjadi pasien dari seorang dokter non-muslim, masa nggak boleh? Karena kalau kita berhasil disembuhkan itu pun tiada lain adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya yang lebih konkret dan mengerucut, dan ini titipan dari teman-teman muslim yang tinggal di Bali, ya. Apakah seorang muslim boleh nggak berobat kesehatan kepada seorang pendeta atau orang yang memiliki kemampuan spiritual dengan cara spiritual agama Hindu? Minta didoakan oleh pendeta Hindu itu misalnya supaya usaha lancar dan sukses, atau minta didoakan supaya dapat rezeki, dapat kerja dan jabatan dan lain-lain. Ini hanya contoh aja Bu ya. Tapi yang utama itu banyak sekali orang minta berobat dan lain sebagainya, bahkan pengen juga rumahnya cepat laku dan sebagainya gitu ya. Tapi bukan ke Buya, tapi ke gitu. katakanlah orang pintar di Bali gitu ya, yang agamanya Hindu. Seperti kita pernah lihat juga waktu beberapa yang lalu video Ibu Megawati dan beberapa pejabat itu ikut ritual di pura Hindu di Bali ya. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik terus ya. Nah teman-teman muslim ini termasuk saya yang pada awal 90-an pernah tinggal lama dan bertugas lama di Bali, khawatir tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat syirik Bu ya. Yang terakhir ini hanya tambahan aja, dan bagaimana dengan ritual kunjungan ziarah ke makam-makam keramat yang banyak sekali dilakukannya. Oke. Dan terakhir, bagaimana cara terbaik kita bila mana kita berziarah ke makam orang tua kita yang telah mendahului kita. Terima kasih Bu ya. Saya rajin kok ngikutin baru kesempatan ini, baru sekarang lagi saya bertanya gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wono Barnas. Silakan Bu ya. Yang datang ke saya ini bukan hanya orang Islam ya, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Protestan. Minta doa pada saya doakan. Yang sakit saya doakan sembuh, yang nggak dapat jodoh saya doakan dapat jodoh. Lalu di mana salahnya? Demikian juga orang Islam juga datang ke tokoh spiritual yang beragama Hindu dan sebagainya, berlaku semacam itu. Bahkan mungkin Pak Barnas ya, Pak Barnas ya, mungkin dengar namanya Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi itu orang Saudi yang terkaya di Amerika. Adnan Khashoggi dengar ya? Iya. Itu sekretaris eksekutifnya orang India. Sekretaris eksekutif. Di mana ketika ada tawaran transaksi perdagangan dan sebagainya, itu sekretaris eksekutifnya itu dipanggil, coba dipelajari ya. Ini seorang spiritual, bukan eksekutif, sekretaris eksekutif dalam artian jabatan sekretaris, bukan, tapi sekretaris eksekutif itu yang menentukan nantinya. Kalau sekretaris mengatakan silakan ditekan, dia tekan. Problem jangan, enggak. Jadi gimana caranya? Dia meditasi dulu. Beragama Hindu. Orang India. Jadi menjadi sekretaris eksekutif
dalam proyek-proyeknya selalu menunggu keputusan dia. Tekan kan ya? Tekan. Nggak usah. Ya, sekali melanggar jangan tekan ya rugi. Itu. Nah, jadi artinya bolak-balik sama bisa terjadi. Malah saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang sakti, spiritual yang sakti itu malah adanya di India loh. Bukan di Jazirah Arabia, bukan di Saudi loh. Adanya di India. Demikian. Lalu persoalan gimana? Ya, orang kalau sudah tingkatan spiritual yang tinggi yang menjadi sama. Yang menjadi sama. Kita sementara beginilah. Saya tidak akan mengatakan bahwa agama itu sama. Tetap berbeda. Karena firman Tuhan mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan Islam ya, beriman ya. Bukan berislam, beriman ya. Beriman. Wan nasara, Nasrani, wal yahud, wasabiun, dan walladzina hadu wasabiun. Di ayat ada lagi wasabiin, ada yang wasabiun ya. Kalau dibaca wasabiin itu ma'tufun ala al-yahud wal nasara. Tapi kalau wasabiun itu ma'tufun ala wawil jamai walladzina hadu wasabiuna. Jadi ma'tufnya wawunya huruf ataf, atafannya kepada wawu rafa, pada alladzina hadu, bukan kepada alladzina tapi kepada hadu, wawu jamak tadi. Wal majus, dan majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Siapakah mereka yang nanti bakal selamat? Yang masuk ke surga siapa, yang masuk neraka? Dijawab oleh Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan siapa yang selamat di antara mereka nanti, bukan sekarang tapi nanti di hari kiamat. Nah, di sini yang jadi persoalan, makanya kembali saya bicara ini bahwa kita ketika beragama, kalau sifatnya ritual, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu adalah agama yang sifatnya vertikal. Ketika agama kita implementasi secara horizontal, itu artinya kita saling berbuat baik kepada sesama. Dan yang penting yang ini, berbuat baik pada sesama, fastabiqul khairat, berlomba kebaikan. Nah, semacam itu. Jadi dalam artian bahwa saya tidak mengatakan agama itu sama, tapi siapa yang masuk surga terserah Allah, karena wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya, enggak ada urusan. Dan yang dinilai oleh Allah ya ilaman atallaha biqalbin salim, semacam itu. Jadi saya kira enggak ada masalah. Bukan berarti kita minta Tuhan kita menjadi sama dengan dukunnya itu, bukan. Ya anggap semacam itu ya pasti haram dong. Nah, kita tidak mau terjebak dalam pertengkaran semacam itu. Yang penting bahwa di antara umat Islam, muslimun, di antara ahlul kitab, di antara alladzina asyraku, ya, orang-orang musyrik. Kalau ini kan ahlul kitab, alladzina asyraku. Ini baik yang muslimun maupun ahlul kitab, Yahudi, Nasrani maupun musyrik dan sebagainya. Ini di antara ahlul kitab, walladzina amanu min ahlil kitabi, min ahlil kitabi. Dan orang-orang yang beriman dari golongan ahlul kitab.
Ada enggak walladzina amanu minal muslimin? Orang yang beriman dari kalangan umat Islam. Nah, jadi kalau sudah masalah ketingkatan iman itu menjadi sama. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Ketika agamanya apapun, kalau mereka sudah beriman, ikhwah, saudara. Tidak mungkin bertengkar. Tetapi sekalipun agamanya sama Islam, tapi kalau belum beriman bertengkar juga kok. Saling bunuh-membunuh. Nasrani saling bunuh-membunuh, Yahudi saling bunuh-membunuh. Antar umat Islam juga saling membunuh. Bukan sekarang, sejak Nabi meninggal dunia, detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi kok. Dan sampai sekarang Irak sudah ludes, Yaman masih berdarah-darah, Syria porak-poranda, Libya masih terus bersengketa. Itu siapa yang membunuh mereka? Umat Islam itu juga kok. Sampai sekarang sama-sama agamanya saling bunuh-membunuh. Dari apalagi sejak zaman dahulu Nabi Muhammad masih baru meninggal dunia, sudah berantem saling bunuh-membunuh. Mati terbunuh semua. Al-Khulafa ar-Rasyidun semuanya meninggal mati terbunuh. Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali yang digebugin, Siti Fatimahnya digencet, Husainnya disembelih. Yang nyembelih siapa? Orang Islam? Orang Islam. Jadi artinya bahwa di antara ahlul kitab ada yang beriman, di antara umat Islam ada juga yang beriman. Begini, Pak siapa namanya? Barnas. Ya. Ada para sahabat Nabi datang menghadap beliau. Qalu amanna. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kami telah beriman. Bal lam yu'minu. Tidak, mereka belum beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya jangan kau katakan kami telah beriman. Qulu aslamna, katakan saja kami telah berislam. Iya, sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, sudah Islam. Tapi beriman belum? Belum. Mereka baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Ini yang jadi persoalan masalah kita, masalah iman, bukan masalah Islam. Islam nama agama. Setiap agama ada orang yang beriman. Walladzina amanu min ahlil kitab, yang orang beriman di antara ahlul kitab. Walladzina amanu minal muslimin, walladzina amanu minal yahud, walladzina amanu minal buddhiyin, walladzina amanu. Nah, kalau sudah tingkat orang beriman itulah dalam fenomenanya adalah mereka-mereka sudah tingkatan spiritualnya tinggi. Jadi Tuhannya sama enggak? Itu yang jadi persoalan. Itu perdebatan tidak akan selesai. Jadi bagi saya pasti ya, dapat dipastikan pasti banyak orang yang mengatakan tidak boleh meminta doa kepada non muslim. Iya. Bagi saya itu pertama yaitu hak kebebasan pribadi masing-masing, privasi seseorang. Masa minta doa kepada orang yang beragama beda nggak boleh. Yang kesini juga saya banyak, bukan orang Islam aja sih, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik pada datang pada saya minta doa. Iya kan? Ya mohon doa, tolong doakan Buya. Saya pengen punya tujuan ini. Saya pengen jual rumah. Minta doa, menurut saya jual rumahnya. Boleh nggak mereka? Ya mungkin di kelompok mereka juga bilang nggak boleh juga ya. Gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak, itu tergantung masing-masing. Adapun ziarah karomah makam-makam para wali Allah, ini perlu saya ingatkan. Saya sendiri juga sama, tidak menduga bahwa wali sang itu 9-nya waliullah semuanya. Mungkin ada yang betul sudah wali, ada yang belum. Tapi yang pasti mereka itu adalah ad-du'at as-salihun, para pedai-pedai yang soleh. Karena bagaimanapun pun
kita tidak bisa menetapkan seseorang itu wali atau bukan wali, karena la ya'riful wali illal wali. Tidak kenal seorang wali kecuali sesama wali juga. Kalau kita sama wali ya terkenal dong. Ya tentara juga ada stambuknya kan. Ada pangkatnya apa juga tahu semuanya itu. Ya, mereka wali bukan, yang pasti mereka para pendai yang soleh, yang sukses, yang berhasil menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Itu saja mungkin. Kemudian walau bagaimanapun, lalu tawasulnya boleh enggak? Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Itu kan bisanya, wahai ibadallah, wahai rijalallah, junudallah, aghithuna, tolonglah kami. Itu bukan berarti kita mengurangi keimanan, bertawasul kepada sesama. Begini aja lah. Karena saya dekat dengan Bupati Indramayu, Pak Yance, orang yang punya proposal minta bantuan WC, bantuan pondok pesantren, madrasah, datang ke saya kok. Buya, tolong dong direkomendasikan. Ya, atau ke pabrik keramik Cangjuifang, ada musola, masjid, madrasah minta bantuan keramik. Sama saya datangnya. Rekomendasinya langsung bawa di catatan di ujungnya itu, mohon dibantu tantangan. Tanpa tantangan ini nggak bakal dikasih tuh. Karena pabriknya sudah menetapkan untuk CSR ke masyarakat, itu yang menentukan adalah Buya Sakur, karena dia tahu persis siapa yang perlu dibantu. Itu persoalannya. Nah, jadi artinya ketika kita bertawasul kepada para wali, bukan minta sama wali, bukan, hanya minta direkomendasikan. Masa minta rekomendasi nggak boleh, gimana lagi? Memangnya mereka yang punya dunia? Enggak. Semua apa saja yang ada di bumi itu milik Allah semuanya, termasuk walinya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi tawasul itu bukan berarti minta kepada wali, mereka sudah mati kok, udah boro-boro, ya kan gitu. Jadi kenapa? Karena kita menduga bahwa para waliullah itu adalah al-muqarrabuna ilallah. Orang-orang sudah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kedekatannya itulah bisa merekomendasikan. Itu yang boleh. Kalau minta sama wali ya nggak boleh dong. Kemudian juga kita minta dukun kepada orang yang non muslim, meminta doa. Apa salahnya kita mendoakan? Iya. Lalu berarti kita pesan pada Tuhannya. Bukan pesan Tuhannya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita sama satu kok. Nah, kita kembali lagi, sekalipun kita beragama Islam, Tuhan kita satu. Satunya Tuhan yang kau yakin ternyata bukan satu keesaan, satu bilangan kamu mah. Ya, yang dia kalau dibagi dua menjadi setengah, dibagi empat jadi seperempat. Ya. Tuhan yang Maha Esa itu adalah kepemilikannya, langit bumi seisinya adalah milik Tuhan. Keesaan kekuasaannya tidak ada yang mengatasi kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan itu sekarepe dewe, semau-mau gue, wallahu fa'alu lima yurid, nggak ada urusan. Mau menghukum orang yang ahli ibadah boleh nggak? Terserah Allah. Masukkan ke surga orang ahli maksiat boleh nggak? Boleh. Wallahu yahtasib bi rahmati may yasha. Itulah Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa cara mengukur waliullah itu bagaimana caranya, ya tentunya tidak bisa diutarakan dalam waktu 10 menit 20 menit di sini. Ya. Cuman pada akhirnya hanya satu poin saja yang saya sampaikan, bahwa ketika ziarah wali sanga lalu kita istighosah di sana, itu bukan berarti meminta kepada mereka. Mereka sudah tidak berbuat apa-apa. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Wa in tadu muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Kalau kita diminta untuk mikul dosa orang lain nggak bakal terpikul kok. Gitu dibawa dosa masing. Itu persoalan pribadi. Ini mah rekomendasi. Kita minta rekomendasi kepada Nabi Muhammad. Ya kita minta syafaatnya, minta rekomendasinya. Ya kenapa tidak? Sekarang begini. Memang ya karena berdua, ya karena sain. Sekarang saya mau bikin sumur. Boleh nggak minta tolong sama tukang sumur? Boleh nggak? Ya harus minta sama Allah dong. Ya silakan kalau begitu mah. Ya Allah saya mau bikin sumur. Ya Allah sudah bikin sumur. Ya Allah saya mau makan. Ya Allah termakan. Memang Allah jongos kamu. Sama kayak itu ya. Nen? Sama kayak minta kesembuhan COVID, ya udah gak usah vaksin, langsung ke Allah. Ya syukur kamu ini. Ya boleh saja, silakan saja kalau anda yakin macam itu. Kun fayakun inama amru ila arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa saya menilai mereka yang pada ziarah-ziarah makam karomah itu bukan meminta kepada makam, bukan minta kepada wali, sebatas hanya minta direkomendasikan. Aghithuna li ajrillah, hanya direkomendasikan saja. Apa salahnya di dunia kita juga boleh minta rekomendasikan. Makasih kita aja kira-kira.